proyek tambang Jogja, pasir besi Magasa, di Kulon Iren, JMI Progo berencana Khususnya dari perspektif lingkungan dan sosial. Karena meskipun Sengketa tanah dan kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah Wates, Kulon Ponorogo, daerah istimewa Yogyakarta. Kasus pertambangan besi pasir di wilayah Wates, Kulon Ponorogo, daerah istimewa Yogyakarta berakar pada potensi sumber daya alamnya yang besar di pesisir selatan Kulon Ponorogo. Sejak tahun 1964 telah ditemukannya kandungan pasir besi di kawasan pesisir ini dengan kandungan logam besi, titanium, dan pandanium bernilai ekonomi tinggi. Pada tahun 2006, PT Jogja Magasa Iron atau disingkat dengan JMI bersama investor asing yang dari Australia, mereka merencanakan penambangan pasir secara komersil dengan tujuannya untuk meningkatkan ekonomi lokal dan menarik investor. Akan tetapi, rencana ini menimbulkan pro dan kontra di antara masyarakat itu sendiri. Sebagian pihak melihat potensi pertambangan ini, akan tetapi sebagiannya menolak. ini masa dan konflik masyarakat. Kasus konflik pertambangan pasir besi di pesisir Kulon Progo termasuk wilayah Wates bermula sejak awal 2000-an ketika pemerintah daerah bersama PT Jogja Magasa Iron JMI berencana melakukan eksploitasi sumber daya pasir besi di wilayah pesisir yang selama puluhan tahun menjadi lahan pertanian produktif bagi masyarakat sekitar. Pada tahun 2005, masyarakat mulai mengetahui rencana penambangan ini dan menolaknya karena khawatir akan hilangnya hak atas lahan dan kerusakan lingkungan yang menjadi sumber penghidupan mereka. Sejak itu, para petani yang tergabung dalam paguyuban petani lahan pantai termasuk melakukan berbagai penolakan termasuk unjuk rasa besar di kantor pemerintahan daerah dan DPRD Kulon Progo. Konflik ini tidak hanya bersifat vertikal antara warga dan pemerintah atau perusahaan, tetapi juga bersifat horizontal antar warga lain yang pro dan kontra terhadap penambangan. Lagi masalahnya itu odol. Jangan bikin kami sopir seakan-akan kami yang bersalah, padahal kami itu hanya menjalankan perintah. Ya, perintah dalam arti yang punya barang kamu harus segini ya. Kami menolak anak kami mau makan apa, Pak? Betul enggak, Pak? Betul enggak, teman-teman? Makasih. Pertama, pengembangan zona tambang pasir besi ini adalah untuk mendukung program nasional pembangunan industri baja berbasis sumber daya. Berbasis sumber daya lokal, pemerintah pusat dan Kementerian Perindustrian melihat proyek ini sebagai bagian penting dan dalam mengurangi ketergantungan impor besi baja. Lalu karena permintaan dalam negeri sudah melebihi 10 juta ton per tahun, sementara produksi nasional maksimal baru 4-6 juta ton per tahun. Sementara produksi Kulon Progo yang sangat baik, termasuk kandungan vanadium dan titanium yang bernilai tinggi, proyek ini diharapkan dapat menjadi sumber bahan baku besi yang strategis bagi industri baja nasional. Selain itu, pengembangan tambang ini juga diharapkan dapat meningkatkan ekonomi lokal Kabupaten Kulon Progo. Nah, di awal proyek katanya penambangan ini memperhatikan aspek lingkungan. Tapi kalau ditambang terus-menerus selama puluhan tahun, resikonya juga tinggi. Bisa terjadi pencemaran, erosi pantai, dan perubahan ekosistem laut dan darat. Lahan pertanian subur, hasil kerja keras warga yang dulunya tanah tandus juga bisa hilang begitu saja. Selain itu, air tanah juga bisa tercemar dan kualitas lingkungan pesisir juga bisa makin buruk. Padahal itu semua penting banget untuk kehidupan masyarakat. Ke sisi sosial, rencana tambang ini membuat masyarakat pesisir marah dan kecewa. Kenapa? Karena mereka nggak diajak bicara, sosialisasinya minim, transparansinya juga kurang, dan masyarakat merasa hak mereka diabaikan. Akhirnya, banyak yang turun untuk demo dan penolakan, bahkan sampai bentrok dengan aparat dan pendukung tambang. Komunitas jadi tegang, bahkan bisa saling curiga. Intinya, ini bukan cuma soal keadilan dan hak hidup masyarakat. Kita bahas soal tanah. Konsesi tambang yang hampir 3.000 hektar itu ternyata banyak yang menyangkut tanah milik warga. Beberapa bahkan sudah punya sertifikat resmi seperti letter A, B, dan C. Tapi izin tambang tetap diterbitkan, padahal gak ada persetujuan dari masyarakat. Gimana bisa? Belum lagi AMDAL baru dibuat setelah kontrak tambang ditandatangani. Itu jelas melanggar prosedur. Hal itu dasar utama sebelum kontrak atau izin tambang dikeluarkan. RT/RW juga diubah belakangan seolah-olah wilayah itu sah untuk tambang. Ini bikin banyak pihak mempertanyakan legalitasnya. Secara soal hukum, penambangan tanpa izin seharusnya dikenai sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang penambangan. Tapi kenyataannya, penegakan hukumnya masih lemah. Organisasi seperti Walhi bahkan sampai menggugat pemerintah daerah karena izin tambangnya dianggap melanggar tata ruang dan aturan lingkungan.
tambang pasir besi di Kulon Progo, khususnya di wilayah Wates, masih dalam tahap pengembangan dan belum beroperasi secara penuh secara komersial. Pada tahun 2020, PT Jogja Magasa Iron melakukan pengiriman sekitar 35.000 ton pasir besi sebagai sampel ke perusahaan mitra di Tiongkok untuk uji coba skala pabrik. Pengiriman ini merupakan langkah awal sebelum pembangunan fasilitas pengolahan atau smelter yang direncanakan akan dibangun di Kelurahan Karangbuni, Kecamatan Wates. Namun, meskipun ada dukungan pemerintah dan kemajuan teknis, proyek ini menghadapi tantangan besar dari penolakan masyarakat pesisir yang selama lebih dari 15 tahun menolak aktivitas tambang karena khawatir akan hilangnya lahan pertanian dan kerusakan lingkungan yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. Penolakan ini masih berlangsung hingga 2025 dengan masyarakat tetap mempertahankan lahan mereka dan menuntut pengakuan hak atas tanah yang selama ini mereka garap secara turun-temurun. Dukung perjuangan petani ini. Oleh karena itu, saya percaya kepada adik-adik generasi ini yang akan meneruskan perjuangan kita semua. Kita beri semangat, tepuk tangan untuk generasi kita. Hidup PPLB! Hidup! Resolusi pembangunan yang berkeadilan dalam proyek Kulon Progo. Resolusi yang berkeadilan dalam proyek tambang pasir besi di Kulon Progo, khususnya di Wates, harus didasarkan pada prinsip keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam untuk kemajuan ekonomi dan perlindungan hak-hak masyarakat serta kelestarian lingkungan. Pembangunan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal sejak tahap awal perencanaan hingga pelaksanaan, termasuk pengakuan dan perlindungan hak atas tanah yang telah mereka garap secara turun-temurun. Hal ini penting agar tidak terjadi konflik agraria yang berkepanjangan dan masyarakat merasa memiliki serta mendapatkan manfaat langsung dari proyek tersebut. Aspek lingkungan harus menjadi prioritas utama dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan program reklamasi serta rehabilitasi lahan pasca tambang yang efektif. Penelitian dan pengembangan metode reklamasi yang melibatkan lembaga akademik seperti UGM telah dilakukan untuk memastikan bahwa fungsi ekologis lahan dapat dipulihkan dan berkelanjutan ekosistem pesisir tetap terjaga. Proyek ini harus memberikan manfaat ekonomi yang nyata dan merata bagi masyarakat sekitar, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan asli daerah, dan pengembangan industri hilir yang melibatkan tenaga kerja lokal. Pendapatan dari sektor tambang diharapkan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan dan penyelesaian tambang harus dijaga agar tidak melibatkan ketidakpercayaan dan konflik sosial. Pemerintahan daerah dan perusahaan wajib menjalankan prosedur sesuai aturan hukum agraria dan lingkungan, termasuk penyusunan AMDAL yang partisipasif dan penegakan hukum yang terhadap pelanggaran.